Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah apresiasi drama akan menyajikan materi yang berjudul Tata Artistik dalam Pementasan Drama. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 1. Gita Elida Yahya, 2. Uswatun Hasanah, 3. Rizky Rahmatul Jannah, 4. Saya sendiri yaitu Zayin Abidah, dan yang kelima Akbar Rizik. Di sini kami akan membahas 6 topik pembahasan. Yang pertama yaitu hakikat tata artistik pementasan drama. Yang kedua, tata panggung pementasan drama. Selanjutnya, tata lampu pementasan drama. Yang keempat, tata rias pementasan drama. Yang kelima, tata busana pementasan drama. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu tata musik pementasan drama. Pada dasarnya, pementasan drama dapat diartikan sebagai sajian bernilai seni di atas panggung yang memuat sebuah lakon dengan dialog maupun adegan menarik dari para pemeran dan disaksikan secara langsung oleh penonton. Istilah nilai seni dan pemunculan kesan indah ini menjadikan tata artistik sebagai unsur pementasan drama yang penting diperhatikan. Untuk itu, saya, Uswatun Hasanah, akan menyampaikan materi pertama, yakni hakikat tata artistik pementasan drama yang meliputi pengertian, fungsi, unsur-unsur, sekaligus penata artistik. Tata artistik adalah segala sesuatu yang menjadi unsur pendukung untuk memperindah dan mempermudah imajinasi penonton terhadap realitas drama yang dipentaskan. Tata artistik dalam sebuah pementasan drama memiliki fungsi sebagai pendukung sekaligus penguat kesan. Ini benar-benar terjadi untuk latar peristiwa, tempat, suasana, dan alur drama. Sebagai salah satu unsur seni pementasan drama yang tidak bisa disebut sekadar dekorasi belaka, tata artistik memiliki beberapa bagian atau elemen penting di dalamnya yang meliputi tata panggung, tata lampu atau tata cahaya, tata rias, tata busana, dan tata musik. Selain hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, ada satu bagian penting yang juga harus dipahami dalam hakikat tata artistik pementasan drama, yakni penata artistik. Penata artistik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap unsur-unsur tata artistik, baik itu tata panggung, tata lampu, tata rias, tata busana, dan tata musik. Secara umum, penata artistik memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan penampakan visual di atas pentas, membentuk kesan tertentu, menampakkan sisi kontras dalam setiap adegan, pemeran, maupun pergantian babak, sekaligus memberikan daya tarik tersendiri terhadap penonton terkait komponen yang ditangani. Kemudian, penata artistik juga memiliki penamaan dalam masing-masing bidang. Orang yang menangani tata panggung disebut penata artistik panggung. Orang yang menangani tata lampu disebut dengan penata lampu atau penata artistik cahaya. Orang yang menangani tata rias disebut penata rias. Orang yang menangani tata busana disebut penata busana. Dan orang yang menangani bidang tata musik disebut penata musik. Tata panggung pementasan drama. Yang pertama, pengertian tata panggung. Yang kedua, macam-macam panggung. Yang ketiga, syarat penataan panggung. Yang keempat, tahap penataan panggung. Yang pertama yaitu pengertian tata panggung. Tata panggung adalah pengaturan keadaan panggung sesuai dengan kebutuhan untuk memainkan drama. Biasanya,
panggung dibuat lebih tinggi daripada tempat duduk penonton, agar penonton yang duduk paling belakang dapat menyaksikan apa yang diperagakan aktor di panggung. Panggung menggambarkan tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa dengan didukung dekorasi atau properti. Tata panggung yang baik akan mampu menghadirkan nada dan suasana yang sesuai tuntutan dalam cerita. Tata panggung, panggung proskenium atau panggung figura, panggung konvensional yang memiliki ruang proskenium atau suatu bingkai gambar melalui mana penonton menyaksikan pertunjukan. Yang kedua, panggung portable, panggung yang dibuat secara tidak permanen tanpa layar curtain muka dan dapat dibuat di dalam maupun di luar ruangan dengan menggunakan podium atau platform yang dipasang dan kokoh di atas kuda-kuda. Yang ketiga yaitu panggung arena. Bentuk panggung yang paling sederhana dapat dibuat di dalam maupun di luar ruangan asal dapat dipergunakan secara memadai. Keempat yaitu panggung terbuka. Berbagai variasi dapat dipergunakan untuk memproduksi pementasan di tempat terbuka, seperti di beranda rumah, teras sebuah gedung dengan penonton berada di halaman, atau di sebuah tempat yang landai dengan penonton berada di bagian bawah tempat. Yang kelima yaitu panggung kereta atau panggung keliling. Panggung yang digunakan untuk produksi pementasan drama dari satu tempat ke tempat lain. Pada perkembangannya, panggung tidak lagi dibuat di atas kereta, tetapi di atas mobil trailer yang dilengkapi sesuai kebutuhan pementasan. Syarat-syarat penataan panggung yang pertama, memberi ruang pada gerak laku. Yang kedua, memberi pernyataan suasana lakon. Yang ketiga, memberi pandangan yang menarik. Yang keempat, dapat dilihat dan dimengerti oleh penonton. Yang kelima, merupakan rancangan yang sederhana. Yang keenam, bermanfaat terus-menerus bagi pemain. Yang ketujuh, dapat dibuat, disusun, dan dibawa secara efisien. Yang kedelapan, membuat rancangan yang menunjukkan bahwa setiap elemen yang terdapat dalam penampilan visual pementasan memiliki hubungan satu sama lain. Tahap penataan panggung yang pertama, memahami gambar rancangan tata panggung dengan baik. Yang kedua, memilih dan memilah kelengkapan panggung sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, menentukan atau merancang langkah penataan. Yang keempat, menata dan menyusun objek. Yang kelima, mengamati. Yang keenam, tahap terakhir adalah uji coba dan evaluasi. Berikutnya kita akan mempelajari subbab yaitu tata lampu pementasan drama. Pada subbab ini kita akan mempelajari tentang 1. Pengertian tata lampu, 2. Fungsi tata lampu, 3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tata lampu, 4. Peralatan tata lampu, dan yang terakhir, tahap-tahap penataan lampu dalam pementasan drama. Pengertian tata lampu. Tata lampu adalah pengaturan pencahayaan di panggung. Penata lampu biasanya menggunakan alat yang disebut spotlight, yaitu semacam kotak besar berlensa yang berisi lampu ratusan watt. Tata lampu mempunyai fungsi yaitu 1. Sebagai penerangan terhadap pentas dan aktor. 2. Tata lampu akan memberikan penggambaran waktu yang ada pada jalan ceritanya. Fungsi tata lampu selanjutnya yaitu membantu melukis dekorasi dalam menambah nilai warna hingga terdapat efek sinar dan bayangan. Yang keempat, tata lampu dapat memberikan penekanan tertentu pada adegan yang diinginkan, khususnya akan memberikan penekanan kejiwaan. Yang kelima, tata lampu juga dapat mengekspresikan mood dan atmosfer dari lakon untuk mengungkapkan gaya dan tema lakon itu. Yang keenam, tata lampu dapat memberikan variasi-variasi sehingga adegan tidak statis. Artinya, dengan penggunaan lampu, sebuah objek dapat dicitrakan.
Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam tata lampu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tersedianya peralatan dan perlengkapan, yaitu tersedianya cukup lampu, kabel, holder, dan beberapa peralatan yang berhubungan dengan lighting dan listrik. Yang kedua, tata letak dan titik fokus. Tata letak adalah penempatan lampu, sedangkan titik fokus adalah daerah jatuhnya cahaya. Yang ketiga, keseimbangan warna. Maksudnya adalah keselasian penggunaan warna cahaya yang dibutuhkan. Yang keempat, yaitu penguasaan alat dan perlengkapan. Artinya, penata cahaya harus memiliki pemahaman mengenai sifat karakter cahaya dari perlengkapan tata cahaya. Berikutnya, pemahaman naskah. Artinya, penata lampu harus paham mengenai naskah yang akan dipentaskan. Berikutnya, peralatan tata lampu. Peralatan tata lampu menurut Endra Suara ada 3 macam alat sinar. Di antaranya ialah sebagai berikut. 1. Strip light adalah penataan lampu yang berderet. 2. Spotlight, yaitu lampu dengan sinar yang kuat dan berfungsi untuk memberikan sinar pada satu titik tertentu. Yang ketiga, floodlight, yaitu sumber sinar yang memiliki kekuatan besar tapi tidak menggunakan lensa seperti spotlight. Tahap-tahap penataan lampu pada pementasan drama adalah sebagai berikut. Pertama, mempelajari naskah. 2. Berdiskusi dengan sutradara. 3. Mempelajari desain tata busana. 4. Mempelajari desain tata panggung. 5. Memeriksa panggung dan perlengkapan. 6. Menghadiri latihan. 7. Membuat konsep dan plot tata lampu. 8. Menggambar desain tata lampu. 9. Penataan dan percobaan. Dan yang terakhir yaitu pementasan. Tata rias dalam pementasan drama yang akan membahas mengenai pengertian tata rias, fungsi dan tujuan tata rias, macam-macam tata rias, alat dan bahan dalam menata rias, kemudian tahap melaksanakan tata rias. Pengertian tata rias. Tata rias yaitu dandanan dalam pementasan drama yang diperlukan tidak sekadar untuk mempercantik diri, tetapi untuk mempertegas karakter, ekspresi, muka sesuai peranan yang akan dibawakan. Selain itu, perlu juga direncanakan tentang bentuk dan teknik tata rias dengan harapan penata rias akan mampu mengerjakan atau membantu penggarap dalam mewujudkan gagasannya. Selanjutnya mengenai fungsi dan tujuan tata rias. Nah, fungsi dan tujuan tata rias dalam pementasan drama ada 2, yakni yang pertama, memperjelas apa yang akan dinyatakan tokoh. Kemudian yang kedua, menjelaskan kepribadian tokoh yang meliputi jenis, bangsa, watak, usia, dan mengungkapkan hubungan logis tokoh dengan nilai hakiki keseluruhan lakon tersebut. Mengenal kepribadian, yang harus diperhatikan adalah bentuk tubuh secara keseluruhan, lebih dari wajah. Misalnya ketika pemain drama memerankan seorang nenek tua dengan wajah penuh kerutan dan rambut yang sudah beruban, tetapi bentuk dan sikap tubuh terlihat muda, tentulah akan nampak tidak sesuai atau terkesan lucu. Oleh sebab itu, dalam tata rias juga harus memperhatikan kepribadian pemain serta bentuk tubuh pemain secara keseluruhan. Macam-macam tata rias. Nah, di sini ada banyak sekali macam-macam tata rias menurut Waluyo. Yang pertama ada rias jenis. Rias jenis ialah salah satu ragam rias yang digunakan ketika seorang penata rias hendak mendandani seorang laki-laki dengan riasan perempuan atau sebaliknya. Nah, riasan ini disebut juga dengan rias gender. Kemudian yang kedua ada rias bangsa. Rias bangsa merupakan salah satu ragam rias yang digunakan ketika seorang pemain bangsa Indonesia memainkan peran sebagai orang asing. Dalam hal ini diperlukan adanya pengetahuan terhadap bangsa-bangsa yang akan diperankan mulai dari wataknya, sifat bangsa maupun tipenya. Kemudian yang ketiga ada rias usia.
Rias usia adalah ragam rias yang dapat diaplikasikan pada pemeran yang memainkan karakter dengan perbedaan umur. Misalnya, seorang gadis belia memerankan seorang nenek tua. Kemudian yang keempat ada rias aksen. Rias aksen merupakan riasan yang memberikan tekanan terhadap pemeran yang sudah mendekati peranan yang akan dimainkannya. Misalnya, pemuda Jawa yang akan berperan sebagai pemuda Jawa, maka aksennya akan diperkuat dengan riasan. Yang kelima, yakni riasan lokal. Rias lokal merupakan riasan yang ditentukan oleh tempat, asal tempat, atau kemurnian tempat. Misalnya, riasan tokoh dari desa A digunakan untuk membedakan riasan tokoh di desa B. Selanjutnya ada tata rias korektif. Tata rias korektif merupakan suatu bentuk tata rias yang bersifat menyempurnakan atau koreksi. Tata rias ini menyembunyikan kekurangan-kekurangan yang ada pada wajah dan menonjolkan hal-hal menarik dari wajah. Seseorang yang memiliki bentuk wajah kurang sempurna, misalnya dahi terlalu lebar, hidung kurang mancung, dan sebagainya. Nah, di sini dapat disempurnakan dengan rias korektif. Selanjutnya ada tata rias fantasi. Tata rias fantasi dikenal juga dengan istilah tata rias karakter khusus. Nah, disebut begitu karena penampilan wujud rekaan dengan mengubah wajah tidak realistik. Tata rias fantasi menggambarkan tokoh-tokoh yang tidak real, keberadaannya dan lahir berdasarkan daya khayal semata. Kemudian yang terakhir ada tata rias karakter. Tata rias karakter merupakan tata rias yang mengubah penampilan wajah seseorang dalam hal umur, watak, bangsa, sifat, dan ciri-ciri khusus yang melekat pada tokoh. Tata rias karakter dibutuhkan ketika karakter wajah pemeran tidak sesuai dengan karakter tokoh. Contohnya, mengubah umur pemeran dari muda menjadi lebih tua. Mengubah anatomi wajah pemain untuk memenuhi tuntutan tokoh dapat juga digolongkan sebagai tata rias karakter, misalnya memanjangkan telinga. Nah, kemudian mengenai alat dan bahan dalam menata tata rias. Peralatan dalam tata rias meliputi sikat alis, kuas bibir, kuas concealer, kuas eyeshadow, kuas blush on, kuas powder, dan terakhir ada penjepit bulu mata. Kemudian bahan dalam tata rias. Yang pertama ada cleanser, kemudian toner, concealer, foundation, loose powder, compact powder, blush on, kosmetik bibir, kosmetik mata, dan yang terakhir ada body painting. Dilihat dari segi sifatnya, tata rias diklasifikasikan menjadi 5, yakni yang pertama, rata dan halusnya base. Kegunaan base adalah untuk melindungi kulit, memudahkan pelaksanaan make up, dan penghapusannya. Kemudian yang kedua ada kesamaan foundation. Fungsinya untuk memberikan dasar kulit sesuai dengan warna kulit yang diperankan. Biasanya terwujud stick atau pasta. Kemudian yang ketiga ada lines. Ini berguna untuk memberikan batas anatomi wajah, biasanya berupa eyebrow pencil, eyelash atau pelengkap bulu mata, lipstick, highlight, dan shadow untuk menciptakan efek 3 dimensi. Kemudian yang keempat ada rouge, bermanfaat untuk menghidupkan bagian pipi dekat mata, tulang pipi, dagu, dan kelopak mata. Kemudian yang terakhir ada cleansing. Krim pembersih efektif menghilangkan semua riasan yang mudah dibentuk. Tahap melaksanakan tata rias. Yang pertama yakni persiapan. Persiapan merupakan tahapan yang penting dalam melaksanakan tata rias. Nah, tahap persiapan ini meliputi yang pertama ada perencanaan. Perencanaan dimulai dengan diskusi dengan sutradara, pemain, dan penata artistik lainnya. Penata rias mencatat masukan-masukan dari sutradara terkait dengan tata rias. Kemudian yang kedua ada persiapan tempat. Persiapan tempat memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan suatu hasil kerja. Tempat rias idealnya memiliki cermin yang dilengkapi dengan penerangan yang cukup.
Kemudian ada persiapan bahan dan peralatan. Seorang penata rias harus tahu bahan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan kerjanya. Bahan dan peralatan ditata sedemikian rupa dan harus diketahui secara persis tempatnya agar saat praktik tidak disibukkan dengan mencari bahan atau alat yang harus digunakan. Kemudian yang keempat ada persiapan pemain. Seorang penata rias harus bisa mengukur berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya, termasuk menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan seorang pemain untuk siap direas. Kemudian tahapan desain. Desain adalah rancangan berupa gambar atau sketsa sebagai dasar penciptaan. Membuat desain pada dasarnya adalah menuangkan gagasan dalam bentuk gambar atau sketsa. Kemudian yang terakhir ada tahapan merias. Desain pada akhirnya diaplikasikan pada pemeran. Nah, seorang penata rias bekerja berdasarkan desain yang telah dibuat. Seorang penata rias bisa menyerahkan sebagian pekerjaannya pada seorang asisten dengan tetap berpedoman pada desain. Berikutnya, tata busana dalam pementasan drama. Dalam materi ini akan dijelaskan pengertian tata busana, macam-macam tata busana, fungsi busana, dan tahap penataan busana. Telah disinggung di awal bahwa tata busana merupakan salah satu unsur artistik yang memiliki fungsi untuk mempertegas penampilan, posisi, atau peran tokoh dalam sebuah pementasan drama. Tata busana juga diartikan sebagai seni pakaian dengan segala perlengkapan yang menyertai untuk menggambarkan tokoh dengan penataan tertentu sesuai drama yang dipentaskan. Macam-macam busana dalam pementasan drama. Busana beragam jenis dan bentuknya. Dalam pementasan drama, jenisnya dapat berupa busana historis, busana sehari-hari, busana tradisional, busana fantasi, dan sebagainya. Busana historis adalah bentuk busana pentas yang spesifik untuk periode tertentu berdasarkan sejarah dalam lakon. Contohnya, naskah Domba-Domba Revolusi, latar peristiwanya terjadi pada masa perjuangan, maka busana yang dirancang mengacu pada busana masa perjuangan. Busana pentas dengan lakon Kerajaan Majapahit akan berbeda dengan Kerajaan Mataram. Oleh karena itu, penata busana perlu mengetahui model, warna, tekstur, dan corak busana pada masa perjuangan. Berikutnya, busana tradisional, yakni busana yang mencerminkan karakteristik suatu kelompok sosial tertentu. Misalnya, naskah Panembahan Reso karya Rendra memiliki latar sosial budaya Jawa. Lain halnya dengan naskah Putri Bungsu karya Wisran Hadi yang memiliki latar sosial budaya Sumatera. Maka, busana yang dibutuhkan naskah adalah busana tradisional sesuai dengan latar sosial budayanya. Selanjutnya, busana sehari-hari. Busana sehari-hari yakni busana yang dipakai dalam keseharian masyarakat. Busana sehari-hari banyak dipakai dalam pementasan drama yang sifatnya realis. Yang terakhir, busana fantasi, yaitu jenis busana yang lahir dari imajinasi dan fantasi perancang. Misalnya, busana untuk tokoh bidadari, malaikat, atau dewa. Busana untuk tokoh-tokoh semacam ini membutuhkan rancangan khusus sehingga membedakan dengan tokoh yang real. Fungsi busana dalam sebuah pementasan drama adalah untuk menggambarkan karakter tokoh. Perbedaan karakter dalam busana dapat ditampilkan melalui model, bentuk, warna, motif, dan garis yang diciptakan. Tata busana memiliki fungsi memberikan ruang gerak kepada pemain untuk mengekspresikan karakter.
Busana diciptakan untuk memberikan ruang gerak pemain sehingga segala bentuk gerak dapat diekspresikan secara maksimal. Busana juga berfungsi memberikan efek dramatik. Tahap penataan busana dalam pementasan drama. Penataan busana terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama dimulai dengan analisis naskah. Penata busana menganalisis naskah untuk mengetahui jenis, model, warna, tekstur, dan motif busana yang dibutuhkan. Tahap berikutnya, penata busana juga perlu melakukan diskusi dengan sutradara untuk memperoleh pemahaman yang sama terhadap naskah. Gagasan sutradara tentang busana juga merupakan masukan yang penting bagi penata busana. Tahap selanjutnya, penata busana perlu mencatat dengan cermat karakteristik tubuh pemain agar selanjutnya bisa mendesain. Desain busana berarti rancangan tentang suatu bentuk dan model busana. Kemudian, pengerjaan busana untuk pementasan drama sesuai desain dan teknik pengerjaan yang telah ditentukan. Terakhir, penataan busana sesuai konsep yang telah ditentukan, yakni sesaat sebelum aktor tampil dalam pementasan. Tata musik pementasan drama. Pada sebab ini, kita akan mempelajari tentang pengertian tata musik, jenis dan fungsi iringan musik, dan tahap penataan musik. Pengertian tata musik. Tata musik mengandung 4 makna, yakni makna yang bertalian langsung dengan ruang dan gerak, makna yang bertalian dengan objek dan aksi dalam ruang, makna yang bertalian dengan karakter, suasana hati, kondisi, dan emosi. Kemudian, makna yang bertalian dengan ide. Hal tersebut menegaskan bahwa musik ikut menjadi salah satu unsur artistik yang memiliki peran dalam membangun kesan dramatik suatu lakon. Jenis dan fungsi iringan musik terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, musik pembuka. Berfungsi untuk memusatkan perhatian penonton pada pertunjukan yang akan disajikan, sekaligus memberitahukan bahwa pertunjukan akan dimulai. Kemudian yang kedua, musik penutup. Musik yang berfungsi untuk memberitahukan penonton bahwa pertunjukan telah selesai. Yang ketiga, musik pergantian babak. Berfungsi untuk menjaga stabilitas emosi penonton dalam menghantarkan suasana ke babak selanjutnya. Yang keempat, musik ilustrasi. Berfungsi membantu mengungkapkan suasana aktor dan penokohan yang ada dalam cerita pada babak atau agenda tertentu. Terus yang kelima, musik soundtrack. Berfungsi untuk tema utama atau pokok dalam cerita. Yang keenam, musik theme song. Berfungsi untuk membawakan beberapa karakter sesuai dengan tema dan agenda pada sebuah cerita. Yang ketujuh, musik penokohan. Berfungsi menjelaskan dan menggambarkan karakter tokoh yang muncul. Yang kedelapan, musik aksentuasi. Berfungsi untuk memperjelas maksud dari gerakan aktor. Yang kesembilan, musik setting. Musik setting yang menyajikan. Musik yang menyajikan atau mengungkapkan tempat dan waktu terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir atau ke-10, musik pelebur emosi. Berfungsi untuk menghancurkan atau membuyarkan emosi yang telah terbimbing dengan agenda-agenda sebelumnya. Tahap penataan musik. Tahap penataan musik ada beberapa bagian. Yang pertama, analisis naskah, terus kemudian koordinasi dengan sutradara, penata lampu dan tata panggung, penyesuaian, memilih dan memilah jenis musik yang cocok, pengaturan volume dan letak pemutaran,
uji coba, dan yang terakhir evaluasi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.